Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Rubaniyah Karim dari kelas 1D Tasawuf Psikoterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata dan kalimat efektif. Pembahasan yang pertama adalah kata. Kata itu tidak akan pernah luput dari pelajaran bahasa Indonesia, matkul bahasa Indonesia. Maksudnya yang terkait dengan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kata itu adalah sebuah bagian yang harus ada di dalamnya. Sedangkan kata sendiri adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Fungsi kata itu banyak sekali, di antaranya yakni sebagai subjek atau bagian dari kalimat yang menandakan apa yang sedang dibicarakan. Contohnya, Inayah makan roti. Inayah adalah kata yang berfungsi sebagai subjek. Lanjut, fungsi yang kedua adalah sebagai predikat. Predikat yakni bagian dari kalimat yang menandakan apa yang dibicarakan oleh subjek dan biasanya harus mengandung unsur verba atau pekerjaan. Contohnya, seperti tadi, Inayah makan roti. Makan adalah suatu kata yang berfungsi sebagai predikat karena itu adalah verba atau kata kerja. Lanjut, fungsi yang ketiga adalah sebagai objek. Objek yakni bagian dari kalimat yang memiliki peran sebagai sasaran pekerjaan. Sama seperti tadi ya. Contohnya, Inayah makan roti. Roti itu sebagai objek karena roti adalah sasaran dari pekerjaan makan. Inayah makan apa? Makan roti, gitu kan sasarannya. Oke, lanjut nomor 4, yaitu keterangan. Di sini fungsi kata sebagai keterangan yakni bagian dari kalimat yang berfungsi untuk memberikan keterangan terhadap unsur yang lainnya. Contoh, kakak membeli tas di toko dekat rumah. Kata di toko dekat rumah adalah sebagai keterangan karena itu kata-kata tersebut memberikan penjelasan yang kembali kepada kata kakak membeli tasnya. Keterangan itu tidak wajib untuk dimasukkan ke dalam kalimat sih. Namun ketika Anda memasukkannya, pembaca tidak perlu bertanya lagi tempat kakak itu membeli tasnya. Dan yang terakhir yakni fungsi kata sebagai pelengkap. Pelengkap ini sedikit sulit untuk menganalisis keberadaannya. Terkadang ia dapat berfungsi sebagai keterangan dan terkadang juga bisa menjadi contohnya objek. Fungsi kata pelengkap sebagai keterangan. Ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Kata sore hari itu menjadi pelengkap keterangan karena menjelaskan bahwa kerjanya ayah itu adalah sampai waktu sore. Adapun fungsi kata pelengkap sebagai objek, contohnya yaitu ayah makan ayam. Ayam adalah suatu pelengkap yang berfungsi sebagai objek. Jadi bisa dikatakan fungsi kata untuk pelengkap itu bisa menjadi keterangan, bisa menjadi objek. Kalau dihilangkan juga ada masalah, tapi lebih baik ada. Melanjutkan pembahasan kata yaitu jenis-jenis kata. Jenis kata itu ada banyak. Di antaranya kata benda, kata bilangan, kata sifat, kata keterangan, kata ganti, kata kerja, dan kata tugas. Jenis kata yang pertama adalah kata benda atau nomina. Nomina merupakan nama-nama dari sebuah benda dan segala hal yang dibendakan. Ciri utama dari nomina sebagai berikut. 1. Tidak dapat didahului oleh keterangan bernegasi. Tidak. Contohnya, anjing, kursi, dan matahari. Termasuk kata benda karena tidak dapat didahului oleh keterangan negasi. Tidak. Yang kedua yaitu tidak dapat didahului keterangan derajat agak, lebih, sangat, dan paling. Contohnya, agak kursi, lebih bulan, dan paling matahari. Yang ketiga tidak dapat didahului keterangan wajib. Contoh, wajib anjing, wajib kursi, dan sebagainya. Yang keempat, dapat didahului oleh keterangan jumlah. Contohnya,
seekor kucing, 5 kursi, 10 meja, sebatang pensil, dan lain-lain. Lanjut, jenis kata yang kedua adalah kata bilangan. Kata bilangan yakni unsur yang memiliki tugas untuk menjelaskan jumlah objek atau jumlah benda atau urutan benda. Contohnya 1, 2, pertama, berdua, 1000, beberapa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kata sifat. Kata sifat yakni unsur yang menggambarkan sifat seseorang atau keadaan sebuah benda atau sesuatu. Di antaranya yaitu baru, kecil, besar, baik, tinggi, rendah, buruk, dan lain-lain. Contohnya nih ya, kasurnya besar, sarungnya lebar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya jenis kata yang keempat adalah kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan yakni suatu hal yang memberikan keterangan tambahan tentang verba, numeralia, adjektiva, atau bahkan seluruh kalimat. Selanjutnya yaitu kata ganti. Kata ganti adalah unsur yang berfungsi untuk menggantikan objek atau nomina atau yang digunakan. Secara umum, kata ganti dibagi menjadi 4, yaitu kata ganti untuk diri, kata ganti petunjuk, kata ganti tanya, kata ganti tidak tentu. Contoh kata ganti diri, yaitu seperti saya dan aku. Kata ganti petunjuk, contohnya itu dan ini. Kata ganti tanya, yaitu ya 5W 1H atau interrogatif, kata tanya. Dan yang terakhir kata ganti tidak tentu, yaitu contohnya salah seorang, seseorang, sewaktu-waktu, setiap orang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah verba atau kata kerja. Contohnya adalah seperti makan, membeli, mandi, minum, dan lain-lain. Verba atau kata kerja dapat diperjelas dengan memperluasnya menjadi kelompok kata, yaitu dengan ditambahnya adjektiva atau kata keterangan. Contohnya, membaca dengan teliti, berlari dengan gesit, dan mandi dengan bersih. Adapun contoh-contoh yang lain masih banyak. Selanjutnya, jenis kata yang terakhir adalah kata tugas. Kata tugas ini meliputi berbagai macam unsur yang tidak termasuk jenis-jenis yang tadi. Berdasarkan bentuknya, sulit untuk dilakukan perubahan bentuk dan bahkan tidak dapat mengalami perubahan bentuk. Macamnya kata tugas ini banyak. Ada kata sambung, kata sandang, kata depan, dan kata seru. Fungsi dari jenis ini adalah untuk memperluas dan mentransformasi sebuah kalimat. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kata. Bentuk kata itu ada kata imbuhan, kata ulang, kata gabungan. Kata imbuhan itu dibagi menjadi 4. Imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan awalan akhiran, dan imbuhan sisipan. Imbuhan awalan itu seperti ber, ter, dan lain-lain. Contohnya, bermain. Selanjutnya, imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran itu seperti an, kan, man yang terletak di akhir. Contohnya, mainan, masakan, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu imbuhan awalan dan akhiran. Seperti diawali dengan kata me dan diakhiri dengan kata kan. Contoh, menuliskan. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah imbuhan sisipan. Imbuhan sisipan ini imbuhan yang berada di tengah-tengah. Contohnya adalah melaju. Melaju itu dengan kata dasar maju. Contohnya, mobil itu melaju dengan kencang. Atau contoh lain, semisal kata jelajah itu dengan kata dasar jajah. Bentuk kata selanjutnya adalah kata ulang. Kata ulang ini ada banyak ya, tapi yang aku cantumkan yang pas-pas aja, sepasnya, secukupnya. Yang pertama yaitu kata ulang bermakna saling, seperti pukul memukul. Yang kedua, ulang bermakna bilangan.
Contohnya 1-1 atau 2-2, 3-3 dan lain-lain. Yang ketiga, ulang bermakna kegiatan, masak, memasak. Yang keempat, ulang bermakna berulang kali, yaitu seperti contoh berkali-kali. Lanjut ke yang terakhir, yaitu kata gabungan. Bentuk kata gabungan ini ada banyak juga, tapi secukupnya aja ya. Kata gabungan yang pertama adalah gabungan kata lazim, seperti contoh orang tua. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian. Contohnya, anak, istri pejabat. Maksudnya di sini adalah bukan anaknya istri pejabat, akan tetapi anak dan istri pejabat. Lanjut, yang ketiga, gabungan kata yang sudah padu, seperti contoh sapu tangan. Kalau digabungkan itu loh menjadi satu kesatuan yang padu, dan seterusnya. Pembahasan selanjutnya yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif yakni sebuah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Itu ya. Jadi yang akan saya bahas adalah mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Biar kalian tahu ini udah termasuk kalimat efektif belum? Gitu. Tuh, caranya biar bisa menjadi kalimat efektif. Gitu. Nah, ini dia ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah kesepadanan struktur. Yang kedua, kepalarelan bentuk. Yang ketiga, ketegasan makna. Yang keempat, kehematan makna. Yang kelima, kecermatan penalaran. Dan yang terakhir adalah kepaduan gagasan. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah kesepadanan struktur. Kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Juga harus jelas memperlihatkan kesatuan gagasan, yaitu mengandung satu ide pokok agar menjadi susunan kalimat yang baik. Kesepadanan kalimat mempunyai beberapa ciri, yaitu yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Contoh, semua mahasiswa harus segera berkumpul. Ini benar. Adapun kalau contoh yang salahnya adalah bagi semua mahasiswa harus segera berkumpul. Di sini terdapat ketidaksepadanan struktur karena pada suatu kalimat efektif itu menghindari dari pemakaian kata depan seperti di dalam, bagi, untuk, sebagai, tentang, termasuk bagi. Gitu. Jadi untuk contoh salahnya itu kalau kalimat itu diawali dengan kata depan. Kesepadanan struktur yang kedua yaitu kata penghubung antar kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contoh, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat melihat acara di awal. Atau kami datang agak terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat melihat acara dari awal. Ini adalah contoh yang benar. Aku kasih contoh yang salahnya ya. Kami datang agak terlambat, titik, sehingga kami tidak dapat melihat acara dari awal. Ini salah karena kata penghubung sehingga itu dipakai pada kalimat tunggal. Selanjutnya yang ketiga adalah predikat kalimat tidak didahului kata yang. Contoh, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ini benar. Salahnya, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Salah. Tak kesalahannya yang mana? Yaitu predikat kalimat didahului yang. Jadi, kalau predikat kalimat didahului yang, maka kalimat tersebut salah. Tuh, paham kan dari sini? Ciri kalimat efektif yang kedua adalah keparalelan bentuk. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Contohnya, harga minyak dibekukan dan dinaikkan secara luas. Ini benar. Kalau salahnya gimana? Harga minyak dibekukan dan kenaikan secara luas. Itu salah. Ya. Karena tidak ada kesamaan dalam bentuk kata yang digunakan.
Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga adalah ketegasan atau penekanan. Ketegasan adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang ditonjolkan. Kalimat itu memberikan penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Contoh, saudaralah yang harus bertanggung jawab. Kata lah itu sebuah ketegasan dalam kalimat tersebut. Jadi paham kan? Insya Allah ya, paham ya. Ciri kalimat efektif yang keempat yakni kehematan kata. Kehematan kata dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan di sini mempunyai arti penghematan terhadap kata yang memang tidak diperlukan, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Contoh, karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Ya. Kalau contoh salahnya, karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Ini tidak hemat sama sekali untuk yang salah ini, karena ada pengulangan subjek. Jadi biar hemat, subjeknya dihilangkan, biar menghindari dari pengulangan subjek. Yang kedua, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh, sejak dari pagi dia terbenam. Ini salah apa benar kira-kira? Ini adalah salah. Karena apa? Karena sejak dan dari itu adalah kata yang sinonim, yang mana sinonimnya terdapat dalam satu kalimat. Sedangkan kalau sinonim berada dalam satu kalimat, itu akan terjadi pemborosan dalam kata. Sedangkan pemborosan itu tidak termasuk ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang ketiga, penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Udah jamak, dijamakkan lagi. Contoh, berapa orang-orang. Lah, kata berapa itu mengartikan seperti udah jamak, ditambah kata orang-orang yang jamak. Jadi dari arti berapa jamak, orang-orang juga jamak. Ini salah. Benarnya gimana? Yaitu diganti beberapa orang. Satu kata orang dihapus, jadi tidak ada pemborosan kata. Ciri-ciri kalimat efektif yang kelima, yakni kecermatan. Cermat di sini yang dimaksud adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Pemakaian bentuk yang sama secara berlebihan akan menghambarkan selera pendengar atau pembaca. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Lanjut yang terakhir, ciri-ciri kalimat efektif yakni kepaduan gagasan atau istilah lain disebut koherensi. Koherensi adalah pengaturan gagasan, fakta, ide, dan kenyataan secara rapi menjadi serangkaian yang logis, sehingga kandungan pesan di dalamnya lebih mudah difahami. Antar bagian yang satu dengan yang lain dalam wacana dihubungkan oleh koherensi agar menjadi satu kesatuan makna yang utuh. Contoh, radio adalah media alat elektronik yang banyak didengar di masyarakat. Dalam contoh tadi, sudah jelas bahwa sudah dapat difahami kan maknanya. Pengaturan gagasan, fakta, ide, serta kenyataan secara rapi sudah menjadi rangkaian yang logis. Dan contoh tadi juga mudah untuk difahami. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada lebihnya itu dari Allah, dan apabila ada kekurangannya itu berasal dari saya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Dadah.